Jelang Persib lawan Lion City Sailors, bos Persib ungkap nasib Bojan Hodak, bongkar hubungan selama diskusi perpanjangan kontrak. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengungkapkan nasib pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Kontrak Bojan Hodak bersama Persib Bandung akan segera habis setelah musim 2025-2026 berakhir. Bojan Hodak pun bisa berdiskusi dengan tim lain selagi Persib berusaha memperpanjang kontraknya. Bos Persib memastikan perpanjang kontraknya dengan Bojan Hodak masih dalam proses. Kontrak Bojan Hodak masih dalam proses, kita masih ngobrol, kata Aditya Selasa 25 November 2025. Aditya mengakui saat ini manajemen Persib meminta Bojan Hodak untuk fokus membawa Maung Bandung terbang lebih tinggi di Asia. Apalagi tim pun masih terus bersaing di papan atas dengan jadwal panjang, bermain di 2 kompetisi. Saya pikir Bojan Hodak juga masih fokus ke Asia. Ya, kita punya banyak pekerjaan di Liga dan Asia, katanya. Aditya memastikan manajemen akan menyerahkan tim kepelatihan pada Bojan Hodak sampai akhir musim ini. Di lain sisi, saking ketakutannya, Panpel Lion City Sailors beri peringatan dan beri aturan untuk Boboto yang akan away ke Singapura. Persib Bandung dijadwalkan kembali berlaga di kompetisi AFC Champions League 2. Kali ini Persib bertandang ke markas Lion City Sailors di Bison Stadium Rabu malam besok. Menjelang pertandingan krusial ini, manajemen Lion City Sailors telah melakukan persiapan logistik dan keamanan, terutama untuk menyambut kedatangan supporter Persib. Tentu kedatangan Bobotoh diprediksi akan masif mengingat jarak geografis Bandung-Singapura yang relatif dekat. Namun sangat disayangkan Bison Stadium memiliki keterbatasan kapasitas, hanya mampu menampung sekitar 6.000 penonton dan tidak semua sekitar lapang dilengkapi tribuna. Oleh karena itu, manajemen Lion City Sailors memberlakukan rules ketat yang mengharuskan supporter Persib hanya menempati tribun tandang away. Menurutnya, pembatasan ini ditujukan untuk menjaga ketertiban dan suasana pertandingan. Manajemen klub tuan rumah juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi supporter yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan menyusup atau menggunakan atribut tim tamu di area tribun kandang. Persib saat ini memimpin klasemen sementara grup G setelah mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan. Setiap individu di tribun tim tuan rumah yang dengan jelas mengidentifikasi diri sebagai pendukung tim tamu akan ditolak masuk atau diminta untuk segera pergi, tegas manajemen Lion City Sailors. Sementara itu, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan bahwa timnya harus turun dengan mentalitas menyerang saat menghadapi Lion City Sailors pada laga lanjutan ASL 2. Meski secara kalkulasi peluang kedua tim relatif seimbang, Bojan Hodak menegaskan bahwa bermain demi 1 poin bukanlah opsi. Jika bicara mengenai mindset, jika kami hanya memikirkan 1 poin, kami akan kalah. Jadi, kami akan berusaha meraih kemenangan seperti biasanya, ujar Bojan Hodak. Bojan Hodak menambahkan bahwa performa impresif Persib Bandung dalam 6 hingga 7 laga terakhir, termasuk raihan clean sheet, menjadi modal besar untuk menjaga kepercayaan diri tim. Bojan Hodak menyadari laga ini tidak akan mudah, terlebih Persib Bandung menghadapi finalis musim lalu. Namun ia percaya situasinya bisa kembali menguntungkan seperti pertemuan sebelumnya di Singapura. Musim lalu kami sempat tertinggal 2 gol tapi membalikkan keadaan jadi 3-2. Saya rasa besok situasinya akan mirip, tetapi saya berharap kami bisa meraih hasil positif, kata dia. Persib bermain imbang 1-1 pada laga pertama melawan Lion City Sailors di Bandung. Bojan Hodak mengakui saat itu timnya masih dalam proses pembentukan skuad setelah kepergian sejumlah pemain kunci usai 2 musim berstatus juara bertahan. Setelah kami meraih gelar beruntun, banyak pemain diminati dan secara finansial, kami tidak bisa mempertahankan mereka. Kami mendatangkan 22 pemain dan itu terlalu banyak, jelas Bojan Hodak. Menurut Bojan Hodak, pertemuan pertama para pemain belum sepenuhnya menyatu secara taktik maupun chemistry. Sekarang mereka jauh lebih mengerti satu sama lain di lapangan. Itu yang membuat saya optimis kami akan tampil lebih baik dari pertemuan pertama, katanya. Di lain sisi, sementara itu Tom Hai ingin kalahkan Lion City Sailors. Tak terima Persib pernah ditahan imbang, Tom Hai menjelaskan LCS akan menjadi salah satu tim yang akan menyulitkan mereka. Apalagi lawan mereka tersebut sukses menahan imbang Persib di kandang. Ini menjadi sinyal bahwa ada misi sulit yang harus dilewati oleh Maung Bandung di ASL 2. Lion City adalah lawan yang kuat. Kami hampir menang di kandang tapi mereka bisa mencetak gol di akhir, kata Tom Hai. Mantan pemain Almera City ini melanjutkan bahwa wakil Singapura tersebut memiliki deretan pemain berkualitas.
Hal tersebut yang membuat Persib harus lebih waspada dan tetap berjuang keras memberikan hasil maksimal. Menurutnya, tren positif timnya adalah beberapa laga terakhir harus dipertahankan. Mereka memiliki pemain yang berkualitas dan kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi kami juga merasa percaya diri, jadi kami akan menampilkan performa yang sama seperti di pertandingan sebelumnya. Terangnya, Hai sebelumnya mendapatkan gelar pemain terbaik saat pertandingan melawan Dewa United. Ini jadi modal penting untuk terus mempertahankan performa yang apik dan membawa nama Indonesia bersinar di ASL 2. Di sisi lain, Maung Bandung datang dengan kekuatan terbaiknya untuk laga tandang tersebut. Tentunya semua pemain dalam ambisi tinggi untuk bisa menang dan melangkah jauh di turnamen Asia. Yang sama dilayangkan oleh Mark Klok, hanya butuh 1 poin untuk lolos. Mark Klok, saya menginginkan puncak klasemen. Persib Bandung hanya butuh 1 poin untuk lolos ke babak berikutnya dalam ajang AFC Champions League 2. Dengan hasil imbang kontra Lion City Sailors, sudah membawa Pangeran Biru berada di fase gugur. Mark Klok Anthony Klok dalam preskon sehari sebelum pertandingan berlangsung, pemilik nomor punggung 23 tersebut dengan tegas mengatakan keinginannya lolos sebagai juara grup dan itu merupakan tujuan dari timnya. Saya tidak mau hanya lolos ke babak berikutnya, saya mau jadi pemimpin klasemen, itu misi kita, katanya. Ia pun telah mengingatkan rekan-rekannya jika Persib datang ke Singapura bukan hanya untuk mendapatkan hasil imbang. Tegas ayah 2 anak tersebut. Berita lainnya, meski diboyong ke Singapura, bek Persib ini terancam tak main saat melawan Lion City Sailors. Kendati demikian, Federico Barba mengaku masih fokus mengembalikan level kebugarannya setelah absen dalam 2 pertandingan melawan Selangor FC dan Dewa United. Bahkan untuk memulihkan kebugarannya, ia sempat mudik ke kampung halamannya di Italia usai pertandingan melawan Bali United awal November 2025. Barba mengatakan selain bersama tim, dia juga melakukan latihan gym secara individual. Dia berharap upaya itu bisa membantu mengembalikan level kebugaran. Jadi saya masih harus melihat bagaimana perkembangan pemulihan setiap harinya, ucap Federico Barba dikutip dari laman persib.co.id. Berita lainnya, Ivar Jenner jadi rebutan PSIM, Perjaja Jakarta dan Persib. Ketiganya siap saling sikut untuk tebus kontrak bintang timnas dari FC Utrecht. Kejutan besar datang dari bursa transfer paruh musim. Klub kebanggaan warga Yogyakarta, PSIM Yogyakarta, dikabarkan siap melakukan manuver sensasional. Tak tanggung-tanggung, Laskar Mataram disebut-sebut masuk dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang sebelumnya santer dikaitkan dengan Perjaja Jakarta. Rumor ini mencuat setelah akun seputar media sosial seputar sepak bola Yogyakarta, @JogjaFootball, mengutip kabar dari X @kabarmataram pada Senin 25 November 2025. Kabar ini menyebut ambisi PSIM untuk membangun lini tengah impian. Jika manuver ini berhasil, PSIM Yogyakarta berpotensi memiliki salah satu lini tengah paling mewah di kompetisi. Berdasarkan data pasar, Ivar Jenner memiliki nilai pasar di kisaran 5,21 miliar rupiah. Namun PSIM bukan sendirian yang membidik Ivar Jenner. Ternyata Persib dan Perjaja mengabarkan mengincarnya. Menarik dinantikan. Persaingan papan atas memanas, Borneo FC masih sempurna. Perjaja dan Persib mengekor. Laga Borneo lawan Mandura jadi kontroversi. Nadewa Argawinata berikan penjelasan. Ia kontroversi mewarnai kemenangan Borneo FC atas Madura United. Sabtu lalu, pelanggaran yang dibuat Nadewa Argawinata dan kemudian menghasilkan penalti. Banyak yang berpendapat Nadewa pantas di kartu merah akibat aksinya saat menggagalkan upaya Aji Kusuma untuk mencetak gol. Terkait hal ini, berbagai debat kusir bergulir baik bola liar. Menanggapi hal itu, Nadewa dalam unggahannya di Instagram memuat penjelasan mengenai upaya yang ia lakukan untuk menggagalkan Aji Kusuma mencetak gol. Dijelaskan bahwa kondisi seperti itu disebut dengan dokso atau upaya pelanggaran yang dilakukan untuk mencegah peluang gol oleh pemain lawan yang biasanya berujung pada kartu merah. Hingga saat ini momen tersebut tetap menjadi perdebatan di media sosial, bahkan sebagian netizen mendesak perbaikan wasit di laga-laga ke depan.